Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tania Winata, saya mahasiswa hukum dari Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang ada di dalam buku tentang penerapan teori keadilan substansif dalam perkara pidana di Indonesia yang ditulis oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MH MPA. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang teori keadilan menurut John Rawls. Apa sih teori keadilan itu? Teori keadilan sendiri adalah keadilan sebagai fairness, di mana bahwasannya prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal ini adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Kemudian ada juga keadilan substansif. Keadilan substansif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani. Jadi, maksud dari pengertian itu adalah bahwa harus adanya prinsip menegakkan suatu keadilan ke dalam suatu proses peradilan. Para hakim didorong juga untuk menggali rasa keadilan substansifnya di masyarakat daripada hanya terbelenggu dengan ketentuan undang-undang saja. Kemudian ada juga contoh penerapan keadilan substansif dalam suatu kasus. Jadi contoh kasus penerapan keadilan substansif juga dapat dilihat dari contoh kasus seperti pembunuhan misalnya. Dari contoh kasus pembunuhan tersebut, hukum substansif dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan macam-macam pidana yang ada. Pidananya terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, serta pidana denda. Selain itu juga dari contoh kasus pembunuhan dapat juga dibuat putusan-putusan sesuai dengan macam-macam pidana, seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu. Selanjutnya adalah keadilan substansif dalam penegakan hukum. Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Keadilan substansi dalam hukum juga adalah antara hak dan kewajiban keberadaannya harus proporsional. Tidak ada kesenjangan antara dua komponen tersebut. Proporsionalitas ini dilandasi pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama dalam kehidupan, sehingga semua juga berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Peran sentral dari hadirnya hukum untuk menata dan juga menjaga agar hak dan kewajiban seseorang ada di posisi proporsional demi menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia. Kemudian ada ciri-ciri dari keadilan substantif. Yang pertama adalah objektivitas. Objektif itu juga dilihat dari 4 hal, yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat. Kemudian terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana yang didukung oleh 2 alat bukti. Kemudian kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya dengan nilai cukup. Dan kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan nilai cukup. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran juga dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi
dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar. Kemudian adanya kesesuaian antara fakta-fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan. Dan sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam membuktikan kesalahan bernilai cukup. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah imparsialitas. Imparsial itu juga dilihat dari bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi a charge proporsional dengan uraian keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi a the charge. Dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi a the charge. Dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kesalahan terdakwa, hakim mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum dan atau pembelaan terdakwa. Dan juga sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah rasionalitas. Indikator parameter rasional ini juga diukur dari kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis. Juga kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya. Dan yang terakhir adalah korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan penyalahgunaan uang negara untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan ilmu kriminologi, korupsi juga merupakan tindak kejahatan jenis white collar crime atau kejahatan kerah putih. Dalam dunia hukum, korupsi memiliki nilai arti sebagai tingkah laku yang menguntungkan kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan oleh orang-orang di dalam pemerintahan yang melanggar hukum, dan di dalam bisnis hal ini juga merupakan tindakan yang tidak patut untuk dipuji. Kasus penyuapan di Indonesia juga termasuk kasus yang paling banyak terjadi di antara negara-negara berkembang lainnya. Hal ini juga terjadi karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah pengetahuannya akan hukum yang berlangsung. Sedangkan korupsi yang sering terjadi di Indonesia juga sangat mudah ditemui dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah korupsi secara internal. Secara internal ini biasanya dari diri sendiri atau dari dorongan keluarga. Atau bisa dibilang memang dari kemauan sendiri mau melakukan korupsi itu. Kemudian ada juga korupsi secara eksternal. Korupsi secara eksternal ini biasa berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Jadi karena mungkin ada dorongan dari orang luar, terpaksa begitu. Dan yang ketiga adalah pada umumnya terjadinya korupsi ini karena aspek ekonomi, atau bisa dibilang kelilit hutang, butuh uang karena kebutuhannya banyak, jadi mendorong kita atau memicu untuk melakukan korupsi. Jadi tidak sedikit juga orang yang nekat untuk melakukan korupsi. Dan terakhir saya akan memberikan juga beberapa contoh dari bentuk korupsi. Itu bisa dari suap menyuap, kayak menyuap pegawai negeri atau aparat negara, atau dalam bentuk apapun. Dan pemerasan itu juga termasuk dalam korupsi. Dan yang terakhir adalah merugikan uang negara atau untuk memperkaya diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri yang merugikan orang lain. Lalu selanjutnya ada perkembangan korupsi yang dibagi menjadi 3 tahap. Pertama itu adalah tahap elitis, yaitu korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Lalu ada tahap endemik, yaitu korupsi mewabah, menjangkau masyarakat secara luas. Dan yang terakhir adalah tahap sistemik. Tahap sistemik yaitu setiap individu dalam sistem terjangkit penyakit serupa
yaitu perbuatan korupsi. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.